Halo, jumpa lagi dengan saya Sadrak di Rich and Young Academy. Nah, hari ini saya akan bicara topik yang sangat penting sekali. Anda lihat ini catatan saya ya, catatan saya panjang sekali ya, sampai di halaman belakang. Saya mau pastikan bahwa poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya itu tidak ada yang ketinggalan ya. Ini topik penting, topik tentang bagaimana caranya Anda membangun sebuah bisnis network marketing yang besar, kuat, dan stabil. Nah, ada istilah di bisnis network marketing yang menyatakan bahwa depth is everything. Oke. Kedalaman adalah segala-galanya. Jadi kunci membangun sebuah bisnis network marketing yang stabil adalah kedalaman. Anda bisa membangun kedalaman. Nah, mungkin Anda mengatakan, kalau membangun kedalaman, bukankah bisnis binary itu sudah otomatis membangun kedalaman? Nah, jadi Anda harus tahu bahwa membangun kedalaman maksud saya itu bukan hanya Anda sekedar pasang-pasang orang seperti ini, ya. Ini Anda. Kalau binary kan cuma 2 kaki kan? Oke. Nah, jadi tugas Anda itu bukan hanya sekedar pasang orang, pasang orang, pasang orang, pasang orang, pasang orang, pasang orang. Bukan hanya seperti itu. Tapi yang penting Anda ketahui adalah di dalam kedalaman tersebut, taproot, ya ini istilahnya taproot ya, yang garis lurus ke bawah, ini namanya taproot. Oke, di taproot tersebut yang tusuk sate ke bawah, berapa banyak leader yang Anda temukan? Itu kuncinya. Jadi tugas kita membangun kedalaman adalah secara sengaja menemukan leader-leader yang bisa membantu Anda membuat jaringan Anda besar. Nah, itulah konsep dari membangun kedalaman. Jadi membangun kedalaman itu adalah sengaja menemukan orang-orang aktif yang bakal menjadi leader yang bisa membangun bisnis ini menjadi stabil. Nah, itulah caranya. Nah, kalau topik tentang membangun kedalaman ini saya bisa bahas dalam waktu yang sangat singkat saja, dengan 3 kata saja selesai, sudah. Atau bicara dalam waktu yang cukup panjang, berjam-jam, karena detail sekali. Nah, kalau bicara dalam waktu singkat, ya Anda ingat aja ini. You do it. Anda lakukan. Kuncinya itu. Jadi, ini semuanya Anda sengaja yang bor ke dalam, Anda sengaja bekerja di kedalaman, bantu orang itu menemukan orang-orang yang kuat dan seterusnya. Anda sendiri yang melakukannya. You do it. Selesai topik kita. Ya. Tapi tentunya ini prinsipnya ya, you do it. Tapi hari ini saya mau bicarakan prinsip-prinsip dasarnya saja, bagaimana caranya membangun kedalaman. Nah, tentunya kalau kita bicara soal membangun kedalaman, membangun sebuah tim yang stabil, Anda perlu menguasai setidaknya 2 skill. Yang pertama adalah skill merekrut, yang kedua adalah skill melatih. Nah, 2 skill ini sangat penting sekali. Nah, ada orang yang dia tuh gampang sekali merekrut ya. Anda tinggal pelajari saja starter pack, paket dasar memulai, Anda pelajari di sana, Anda belajar cara buat janji, presentasi, follow up, dan Anda lakukan dalam jumlah yang banyak. Saya yakin Anda tidak punya masalah dalam hal merekrut orang. Oke. Tapi kalau Anda tidak memiliki kemampuan untuk menduplikasi apa yang Anda lakukan, yaitu mengajarin tim Anda yang mau aktif, Anda tidak mengajarkan mereka, otomatis jaringan Anda ya semuanya bergantung kepada diri Anda. Tidak ada leader yang berkembang. Itu istilahnya hanya sekedar pasang-pasang orang, tapi Anda tidak mampu membuat mereka aktif. Maka Anda tidak bisa menemukan yang namanya passive income. Nah, jadi ada 2 skill sekali lagi, yaitu merekrut dan juga membina tim Anda, mendidik mereka, melatih mereka agar mereka itu bisa aktif seperti Anda. Nah, 2 skill ini yang Anda harus kuasai. Nah, hari ini saya ingin membicarakan prinsip dasarnya saja, apa yang perlu Anda ketahui tentang binary system, dan apa hal-hal dasar yang perlu Anda pahami. Nanti tentunya ada video-video atau CD audio lainnya yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang apa yang akan saya sampaikan kepada Anda. Oke? Nah, saya mulai dulu tentang binary system. Oke. Di dalam binary system itu kan ada istilah
ya, binary. Nah, ini Anda. Oke, ada istilah kan seperti ini ya, dua tim ya, ada tim 1, ada tim 2. Nah, orang senang menyebut ini sebagai kaki besar. Ya, kaki gajah ya, kaki besar ya. Nah, saya senang dengan sebutan power leg. Kaki yang kuat, kaki yang memberikan kekuatan karena besar sekali ya, menunjukkan bahwa bisnis Anda berkembang, setidaknya satu kaki kan. Nah, power leg. Kemudian berikutnya adalah learning leg. Ini beberapa istilah terhadap tim yang besar. Oke. Nah, sedangkan kaki yang ini ada orang menyebut ini sebagai kaki kecil. Tapi saya kurang terlalu suka dengan istilah kaki kecil ya. Kesannya ini sangat tidak berarti, dibully gitu, kaki kecil ya. Nah, saya lebih senang dengan sebutan profit leg. Profit leg, kaki yang memberikan keuntungan kepada Anda ya. Nah, jadi ini, jadi ada istilah kaki besar dan kaki yang memberikan profit kepada Anda ya, yaitu profit leg. Nah, ini adalah dua tim. Nah, sekarang apa yang perlu Anda lakukan dengan dua tim tersebut? Setidaknya ada 4 poin yang ingin saya ceritakan kepada Anda, 4 prinsip dasarnya. Yang pertama adalah Anda harus belajar dan bekerja di tim 1. Nah, inilah hal pertama yang perlu Anda lakukan sewaktu membangun bisnis binary. Anda harus gunakan waktu untuk lebih banyak bekerja di tim 1 di awal karir Anda. Setidaknya 1 bulan, 2 bulan ke depan, tergantung berapa cepat tim Anda perkembangannya. Ya, karena masing-masing tim itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang dia pergerakan tim satunya cepat sekali, ada yang lambat. Tapi intinya adalah Anda tentunya harus menguasai dulu basic skill di tim 1. Contohnya, kita gunakan depth charger kan, strategi depth charger. Anda paham nggak bahwa strategi depth charger ini memang sengaja membantu Anda agar Anda itu memiliki jaringan yang panjang sekali dan stabil. Nah, kan diajarkan ya di depth charger. Ini Anda, sewaktu Anda merekrut orang, awalnya Anda dibantu oleh tim yang akan membantu Anda melakukan presentasi kan. Nah, kemudian Anda kenalkan saja teman Anda si A, si B, si C kepada tim Anda. Nah, tim Anda akan membantu Anda melakukan presentasi. Nah, sewaktu tim Anda membantu Anda melakukan presentasi, Anda jangan malah BBM-an, pergi ngobrol sama teman, sibuk chatting, sibuk update sosial media. No, Anda belajar dari tim Anda bagaimana cara mereka berbicara, cara mereka memprospek, cara mereka itu melihat prospek, mendengar prospek. Nah, Anda belajar dari tim Anda. Karena sewaktu Anda membangun tim yang pertama, ya, itu kan nanti fokus pertama kan diarahkan untuk pasang orang, 2 orang di tim 1 kan, A dan B. Itu yang pertama. 2 orang ini sangat dianjurkan pasanglah di tim 1, tim di mana nanti ada juga bantuan upline. Pasang di sini. Kenapa? Karena Anda perlu belajar dulu dari tim bagaimana caranya membangun bisnis. Ingat, kenapa? Ya, karena upline Anda tidak mungkin membantu 2 kaki Anda semuanya. Nanti saya ceritakan kenapa tidak bisa fokus membantu 2 kaki Anda. Nah, Anda harus membangun yang pertama di tim 1, karena Anda harus belajar dulu. Fokus ke kedalaman ya, karena kedalaman yang membangun stabil. Ingat seperti sumur bor ya, seperti bangunan rumah, pondasinya semakin dalam, maka bangunannya semakin kuat. Ya, ini juga halnya sama. Ya, semakin dalam semakin kuat. Ya, bukan fokusnya adalah seperti ini. Ya, ini keliru menurut saya. Ya. Anda di sini, orang pertama, orang kedua, Anda joinkan seperti ini. Kemudian nanti orang ketiga, orang keempat Anda joinkan di sini, dan seterusnya. Ya, berkembang. Berupaya diseimbangkan 2 kaki tersebut. Nggak perlu, teman-teman sekalian. Kenapa? Anda tahu,
Apa keunggulan dari binary system? Keunggulannya adalah Anda hanya bekerja di 2 kaki saja, sehingga Anda bisa lebih fokus. Itu tujuan dari binary. Nah, Anda bikin menjadi fokus di 4 kaki. Pecah fokus Anda. Sulit sekali bisa menemukan jaringan yang kuat dan stabil. Mungkin bisa berkembang di awal-awal bulan, tapi tidak jangka panjang. Nah, kita kan kepingin memiliki bisnis yang jangka panjang. Bisnis yang bisa memberikan passive income kepada Anda, bahkan sampai nanti ke generasi kedua Anda, anak Anda, cucu Anda, untuk menikmati kan bonus-bonus dari network marketing ini. Nah, makanya kita perlu sekali membangun kedalaman. Membangun kedalaman itu adalah bekerjalah di 2 kaki per 2 kaki. Nanti saya ceritakan di belakang. Tapi intinya adalah di bulan pertama Anda 70% waktu Anda untuk belajar di tim 1. Jadi sewaktu upline Anda membantu Anda melakukan presentasi, follow up, ya, Anda belajar. Anda diam, tidak komentar, dan Anda pelajari, resapi cara upline Anda bekerja. Oke. Jadi fokus pertama. Setelah itu nanti baru Anda bangun tim yang Anda rekrut orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Anda bolehlah taruh di tim 2. Tapi ingat, bukan berarti pasang 2 orang sembarangan, kemudian pasang orang ketiga dan orang keempat di sini, dan Anda fokus di sini, dan Anda mengatakan kepada upline Anda, saya sekarang akan fokus bekerja di tim 2, karena nanti di sini kan upline akan bantu juga kan, di sini kan tim nanti juga akan lempar orang kan di sini. Nah, atau ada yang malah seperti ini, teman-teman sekalian, ya. Jadi ini tim, oke? Ini Anda baru join hari ini, bisa jadi Anda belum gerak saja, tim sudah lempar orang. Betul ya? Sudah ada 4 orang di bawah Anda. Nah, Anda baru mulai aktif. Nah, sewaktu Anda aktif, Anda langsung dengan curi-curi, wah, saya punya si A, saya langsung pasang di sini. Nah, Anda kerja di sini. Anda lupa dengan tim 1 Anda. Padahal tim 1 Anda itu adalah power leg Anda, itu learning leg Anda. Tapi Anda tinggalkan karena Anda mengatakan bahwa, wah, ini sudah dibantu oleh upline, saya hanya fokus kerja di tim 2. Ingat, Anda belum punya skill. Anda belajarlah dari tim Anda sewaktu upline Anda bekerja. Ini kan kaki Anda, ini kan downline Anda. Ini juga menyumbangkan poin omset untuk Anda bisa mendapatkan bonus-bonus seperti itu. Nah, Anda harus Anda harus punya ownership, merasa memiliki tim 1 ini. Karena tim inilah yang akan membantu Anda untuk memiliki knowledge, pengetahuan yang nanti bisa Anda gunakan untuk membangun tim 2. Itu penting sekali, makanya dianjurkan belajarlah dan bekerjalah di tim 1 70% di awal. Ya, Anda mungkin hanya pasang 2 orang, misalkan ya. Misalkan ini nggak ada, belum ada. Sudah ada 4 orang nih, ya, sebelum Anda action. Nah, Anda baru mau merekrut orang, Anda pasang di mana? Nyambung, pasang di bawah. Nyambung, pasang di bawah. Loh, saya kan nggak dapat bonus pasangan. Bukan nggak dapat, belum dapat. Karena Anda sedang belajar. Belajar dari upline, belajar dari tim. Bagaimana caranya, apa artinya teamwork, apa artinya bekerja secara tim, bagaimana cara presentasi yang benar, bagaimana cara memfollow up yang benar. Anda sedang belajar. Anda sedang kuliah. Karena ilmu yang nanti Anda dapatkan di sini, ilmu prakteknya, itu Anda akan terapkan di tim 2 Anda. Gitu. Ya, Anda pasang 2 orang di sini. Dan upayakan setelah pasang 2 orang dan ini terus berkembang, Anda pasang 2 orang lagi di tim 2 kan? Setelah itu langsung 100% Anda kerja di sini. No, jangan tergesa-gesa meninggalkan tim 1. Bayangkan, ini kan bisnis duplikasi, ya. Anda perhatikan efeknya. Duplikasi. Ini tim.
Ini Anda. Oke. Anda bicara kepada orang-orang, wah kamu tenang aja, nanti kamu join, kamu tinggal fokus bangun tim 2. Ya, tim 1 nanti dibantu oleh upline. Nanti ada orang yang lempar, jadi kamu tinggal kerja satu kaki saja. Seperti itu. Anda kasih tahu. Nah, Anda kan sekarang downline. Tapi sejak Anda punya downline, Anda sudah menjadi upline. Anda sudah menjadi bagian tim. Nah, bayangkan semua orang di atas ini bicaranya sama. Tim 1 nggak usah dibantu, tim 1 nggak usah dikerjakan. Nanti kita join, fokus tim 2 saja. Semua orang fokus tim 2. 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 Berkali tim 2, tim 2, tim 2. Nah, taproot ini kosong. Tidak ada yang kerjasama. Tidak ada satupun orang yang belajar apa artinya teamwork. Karena semuanya sudah terpecah-pecah di awal. Semua orang bekerja sendiri. Sibuk bangun tim 2 mereka masing-masing. Tim 1 terlantar, Anda tidak punya biggest leg, Anda nggak punya power leg, Anda nggak ngerti apa itu teamwork, dan akhirnya bilang, wah tim 1 saya kenapa nggak jalan ya? Katanya ada teamwork, katanya ada lemparan dari tim, kenapa kok nggak ada yang jalan? Salah siapa? Duplikasi. Apa yang Anda lakukan itu ditiru oleh downline Anda semuanya. Semuanya sibuk bangun tim 2 mereka masing-masing, terpecah-pecah, tidak ada teamwork. Nah, hasilnya adalah tim kaki Anda, tim 2 Anda kecil karena Anda tidak ngerti cara follow up presentasi. Kaki besar Anda juga tidak besar karena semuanya sibuk. Nah, makanya cara yang tepat membangun binary system, ya, membangun tim, ya. Sebenarnya binary ataupun mau Unilever juga sama, ya. Digging deep, bekerja ke dalam, itu segala-galanya. Oke. Jadi strategi yang benar adalah ini Anda. Apakah ini tim Anda? Apakah di bawah ini sudah ada orang ataupun tidak? Tetap Anda harus memiliki ownership dengan tim 1 Anda. Anda tetap pasang orang. Tim lempar orang. Thank you kepada upline Anda. Anda tetap pasang orang. Ini lempar orang. Belajarlah dari upline Anda. Belajarlah teamwork. Kalau misalkan semuanya Anda duplikasi, ayo lempar orang. Ayo lempar orang di tim 1 dulu. Nah, di sini kan Anda belajar. Ini juga lempar orang. Anda berkenalan dengan orang-orang baru ini. Anda arahkan mereka. Anda bantu upline Anda untuk sama-sama membesarkan tim 1 ini. Walaupun setelah Anda rekrut 2 orang, Anda rekrut 2 orang lagi di sini. Tim 2. Tapi fokus kerja Anda, saran saya 70% di tim 1. Anda harus benar-benar menguasai basic skill-nya dulu. Anda harus ngerti cara buat janji yang benar bagaimana, sehingga nanti Anda bisa gunakan cara buat janji yang benar ini untuk diterapkan di tim 2. Anda harus ngerti cara presentasi yang benar, follow up yang benar, bagaimana cara ini membuat orang aktif, mengajak orang aktif. Anda belajar dari tim, dan karena tim Anda fokus bekerja di tim 1. Di sini upline Anda bantu presentasi nggak? Bantu. Tapi upline Anda tidak akan bekerja di sana. Karena ini tim Anda. Kenapa? Ya. Bayangkan saja lah, ya. Ini Anda. Anda rekrut banyak orang. Ini semuanya adalah orang yang Anda rekrut. Oke? Mereka masing-masing punya tim 2. T2, T2, T2. Ini masing-masing punya T2, 2, 2, 2. Apakah Anda bisa bantu semuanya fokus? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bentuk jaringan. 9 bentuk, 9 jaringan. Anda bantu.
baik hati banget. Saya fokus, saya bantu, saya jamin nanti Anda balik modal, ya. Sehingga dengan Anda santai-santai saja dapat duit. Anda mau seperti itu? Oke? Bukan cara yang tepat bangun bisnis ini. Makanya saya katakan bahwa Anda tidak bisa fokus membantu tim 2 downline Anda. Karena Anda merekrut banyak orang. Nah, Anda hanya bisa fokus apa? Fokus di sini. Tusuk sate ke bawah, tusuk sate ke bawah. Inilah kekuatan dari binary. Bangun hanya 2 kaki dalam waktu yang bersama. Tapi sebelum terjun di tim 2, belajarlah dari upline Anda, dari tim Anda, bagaimana caranya membangun tim 1. Karena ilmu ini sangat dibutuhkan untuk bekerja di tim 2 Anda. Dan downline Anda diarahkan untuk bekerjalah di tim 1. Setidaknya rekrut 2 orang, RP, ya, RP istilahnya rekrut pribadi, ya. Rekrut pribadi 2 orang di tim 1, tusuk sate ke bawah. Dan pastikan sudah ada 10 kedalaman menumpuk di bawah, dan itu adalah keterlibatan Anda di dalamnya. Artinya Anda juga ikut membantu agar tim 1 ini sudah tembus 10 kedalaman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah sudah tembus 10 kedalaman, Anda nanti baru mulai fokus lebih banyak di tim 2. Karena kami asumsi, kami harap dengan adanya 10 kedalaman di tim 1, Anda sudah cukup belajar basic skill. Ya, bukan berarti Anda pasang 2 orang, tapi sisanya 8 orang itu ada perkembangan di kedalaman, Anda tidak terlibat belajar di sana. Anda tidak belajar apa-apa. Jadi poinnya adalah Anda harus belajar basic skill dulu. Anda sudah kuasai basic skill, barulah mulai bekerja di tim 2. Ya, bisa paham maksud saya, ya. Itu yang perlu Anda lakukan. Jangan salah. Salah di awal, duplikasi tidak terjadi, Anda tidak belajar basic skill, Anda nggak ngerti tentang teamwork, percuma Anda bangun tim 2, kacau balau. Karena duplikasi dari awal juga salah. Bayangkan nanti tim 2 Anda juga mereka fokus di tim 2 mereka masing-masing, Anda sibuk hanya bekerja tusuk sate di tim 2. Tidak ada teamwork, semuanya kerja masing-masing seperti yang saya katakan tadi. That's the big problem. Oke? Nah, setelah Anda menguasai ini, Anda tahu, menguasai basic skill di bisnis ini 1 bulan sudah kuasai kok. Kalau teamwork kuat, 10 kedalaman itu hanya masalah hari. Ya, mungkin seminggu, 2 minggu sudah 10 kedalaman. Ya, Anda tinggal expertkan tim basic skill Anda saja, Anda bisa bangun tim 2. Teamworknya itu loh, feel-nya itu loh ya yang perlu Anda rasakan. Nah, makanya bangunlah tim 1 di awal. Ya, investasikan waktu Anda. Pak, ini jadi kaki besar nanti. Jangan takut kaki besar. Pak, ini jadi kaki gajah. Jangan takut kaki gajah. So what kalau kaki gajah? Enak dong kalau udah benar-benar udah jadi kaki gajah, Anda bisa fokus 100% di tim 2. Ini udah jalan sendiri, nggak usah disentuh lagi. Udah ratusan orang, 200 orang, 300 orang. Sudah berkembang sendiri. Oke? Jangan takut. Kenapa nggak usah takut? Karena omsetnya itu kan nggak hilang. Omsetnya itu kan tersimpan. Anda sejak mulai membangun tim 2 saja, itu sudah profit. Kan? Langsung ting tong, bonus pasangan, bonus level, bonus pasang, bonus level. Ini namanya kaki profit. Jadi jangan takut dan nggak perlu berupaya untuk menyeimbangkan 2 kaki. Wasting your time, nggak perlu. Santai aja. Fokuslah di tim 1 di bulan pertama, bulan kedua mungkin tergantung kecepatan tim Anda, tergantung apakah Anda sudah menguasai basic skill. Ya, 30% Anda sisihkan waktu di sini ya. Jadi belajar di sini banyak, terapkan di sini belajar, tapi 70% 30% di sini. Setelah itu baru Anda membangun tim 2 nanti. Baru bekerjalah di 2 kaki. Ya. Jadi awalnya ini Anda fokus 70% waktu Anda, 30% di tim 2. Kenapa? Sekali lagi, karena Anda sedang belajar. Oke. Pasang orang,
terlibat di dalam teamwork, Anda bantu upline Anda, tim Anda, good team player. Oke, kalau sudah 2 RP, 10 debt, oke, barulah Anda mulai bekerja di tim 2. 50%, 50%. Seperti itu. Oke. Jadi tetap tidak tinggalkan tim Anda, karena mereka juga Anda tetap belajar kan. Ya, belajar tidak ada habis ya. Makin banyak belajar, makin banyak terapkan, makin banyak ilmu Anda. Ya, duplikasi juga lebih baik. Anda harus tahu ya, bicara soal hukum duplikasi ya. Duplikasi yang benar itu hanya ditiru oleh downline Anda 50%. Ya. Duplikasi yang salah ditiru oleh downline Anda 200%. Jadi hati-hati, Anda lakukan hal yang salah, dilihat oleh downline Anda, mereka akan lakukan lebih salah lagi. Tapi kalau Anda lakukan hal yang benar, mereka hanya melakukan 50%-nya saja yang benar. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kaki Anda tim 1 ini kan sudah terduplikasi dengan baik ya, karena semuanya Anda ajarkan dari awal. Bangun tim 1, bangun tim 1, bangun tim 1. Sehingga yang terjadi adalah Anda ini sudah ada setidaknya ya 6 core leader. Apa itu core leader? Nanti saya ceritakan di belakang. 6 core leader di tim 1 yang menumpuk di taproot. Ya, bukan yang menyamping-nyamping ya, yang tusuk sate menumpuk di dalam, bor ke dalam. 6 core leader di taproot ini kami anggap sebagai kaki yang sudah stabil. Kaki yang sudah ditinggalkan oleh Anda pun mereka sudah bisa jalan sendiri. Ya, mereka itu sudah mandiri, core leader itu sudah mahir, mereka sudah ngerti follow up presentasi, sudah ngerti memimpin tim karena sudah leader. Nah, kalau ini udah stabil, saya katakanlah misalkan Anda punya Anda kerja di 3 kaki ya, seperti ini aja. Nah, ini ada 3 ID. Oke. Nah, di sini Anda akan menggunakan waktu 70% untuk bangun tim 2 Anda. Nah, sisa 30% di mana? Anda nggak usah terlibat lagi. Mungkin Anda hanya bantu konsultasi ya, sesekali saja. 70% Anda bangun di sini. 30%-nya Anda mulai membangun titik baru. Oke. Sehingga di sini juga dapat bonus kan? Bonus. Oke. Dapat lagi di sini karena ini kaki udah nggak bisa dikejar nih, kakinya udah berkembang terus. Nah, baru kerja di sini dapat lagi bonus pairingnya. Jadi makin besar. Jadi sudah ada 2 tim Anda yang bergerak. Dua ID Anda yang sudah bergerak. Ada 3 titik yang sudah berkembang. Ya, awalnya cuma 2 kan, tapi ini udah 3 titik yang berkembang. Setelah berkembang terus, nanti bentuk tim Anda mungkin sudah seperti ini. Ini adalah Anda 3 titik. Ya. Ini kan udah stabil. Ini juga sudah stabil. Sudah ada 6 core leader. Mungkin ya. Di sini Anda kerja 50-70%. Sisanya Anda mulai bangun di sini. 30-50%. Anda punya 4 kaki yang jalan. Tapi 2 kaki yang sudah tidak perlu disentuh lagi, 2 kaki yang sudah stabil, karena sudah ada setidaknya 6 core leader yang sudah menumpuk. Dan ini kalau saat Anda membangun kaki yang sebelah ini, kaki yang dalam ini, mungkin ini sudah ada 20 core leader, 30 core leader, ini juga sama. Leader-leadernya udah menumpuk, tusuk sate ke bawah. Sudah tak terhentikan ini. Mungkin sudah 5.000 poin juga. Nah, mungkin ini satu sudah dapat cash reward 500 juta. Oke, dan terakhir ya. Makanya kenapa ada triple ID kan enak ya kerjanya ya. Terakhir di sini ya. Ini triple ID. Ini kaki stabil. Ini kaki stabil. Ini kaki udah stabil juga. Anda kerjalah di sini 100%.
kira-kira seperti ini cara kerjanya membangun dua kaki. Oke? Ya, Anda paham ya? Jadi yang paling penting dari apa yang saya sampaikan adalah poin yang pertama itu. Ya, sebelum poin yang kedua itu bekerja di dua kaki. Oke. Poin yang pertama adalah sisihkan waktu Anda, investasikan waktu Anda bekerja 70% waktu Anda di tim satu. Duplikasikan kepada downline Anda semuanya untuk bekerja di tim satu. Serap ilmu upline Anda di tim satu. Belajar, duduk, diam, lihat cara upline Anda sewaktu membantu Anda lakukan follow up, lakukan presentasi, startup downline Anda. Anda catat, Anda kuasai, Anda terapkan di tim 2. Dapatkan feel teamworknya. Apa itu yang namanya good team player? Anda belajar dari sana semuanya dan bangun tim 2 Anda. Itulah cara yang tepat membangun kaki yang kuat dan stabil. Ya, poin yang ketiga, ingat untuk menggunakan alat bantu. Selalu gunakan alat bantu sewaktu membangun bisnis. Ya, Anda gunakan starter pack, duplikasikan starter pack. Setiap orang baru bergabung, minta mereka investasikan uang mereka untuk membeli starter pack. Kemudian kalau nanti sudah ada program langganan CD audio, minta mereka berlangganan karena ilmu itu mahal sekali dan ilmu itu sangat-sangat dibutuhkan di bisnis network marketing. Saya sulit sekali membayangkan membangun bisnis network marketing tanpa program-program pembelajaran dalam bentuk audio atau video yang berkesinambungan. Itu sulit sekali. Bisa, ya, bisa, tapi sulit untuk memastikan bisnis kita jangka panjang. Kan kita mau bangun bisnis ini kan bukan untuk iseng-iseng, betul ya? Kepingin jangka panjang. Bisa dinikmati sampai belasan tahun, puluhan tahun, ya, sampai seterusnya. Nah, makanya di awal itu harus pastikan Anda lakukan dengan benar. Alat bantu membantu duplikasi lancar. Bayangkan semua tim Anda itu belajar dari video-video training, dari audiobook, dari starter pack. Mereka belajar semuanya dari sana. Duplikasi akan lebih baik. Karena ilmu yang mereka dapatkan sumbernya sama. Itu dia. Brosur-brosur. Nah, saya sangat sedih melihat ya, ada orang yang berupaya mau aktif di bisnis ini. Sewaktu saya bantu mereka lakukan presentasi, mereka nggak bawa tas. Ini problem menurut saya ya. Tidak bawa tas artinya tidak mempersiapkan alat bantu semuanya dan berharap upline-nya yang bantu dia melakukan presentasi yang menyiapkan segala-galanya. Nah, saya cuma berpikir, ini bisnis Anda atau bisnis saya gitu. Kalau Anda tidak menganggap ini adalah bisnis Anda, bagaimana Anda bisa memiliki bisnis yang besar? Anda sendiri tidak memperlakukan bisnis ini dengan tepat. Mungkin Anda bilang, ya ini bisnis saya, ini bisnis marketing saya. Anda punya alat bantu tidak? Anda sengaja nggak beli brosur, beli DVD follow up, CD follow up, ya, untuk bisa Anda pinjamkan atau berikan kepada prospek Anda. Seharusnya kalau Anda dibantu oleh upline Anda yang memberikan paket informasi itu kepada prospek Anda, bukan dari upline Anda. Anda harus ingat itu. Jadi pastikan Anda punya tas kerja, ya, alat bantu presentasi seperti flip chart, ataupun kalau misalnya Anda menggunakan tablet, ya, pastikan di dalam tablet Anda itu ada PowerPoint presentasinya. Atau seperti saya, Anda punya kebiasaan untuk presentasi menggunakan kertas. Pastikan kertas Anda cukup. Cek setiap Anda pergi. Ya, kertas Anda tetap masih banyak nggak HVS Anda? Nah, itu alat bantu. Duplikasi. Ya, jadi itu penting sekali untuk membantu agar ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tim satu adalah tim Anda. Jadi kerja di dua kaki. Dan pastikan duplikasi berjalan dengan baik karena downline Anda melihat Anda. Anda menggunakan alat bantu, downline Anda hanya 50% yang menggunakan alat bantu. Dipastikan Anda lakukan dengan benar dari awal suatu membangun usaha ini. Yang keempat, poin yang keempat adalah mencari leader. Tugas kita, ya, seperti yang dia katakan di awal, bukan hanya sekedar merekrut orang. Oke? Bukan hanya sekedar merekrut orang. Tapi kita mencari siapa orang-orang di dalam kedalaman yang bisa kita jadikan orang inti, core person, ya, menjadi seorang core person. Selalu duplikasikan itu,
cari core person siapa. Setelah cari core person, kita cari siapa core person yang kita bisa bantu mereka untuk menjadi core leader. Itu penting sekali kan. Saya tidak bicara tentang apa itu core person, core leader dan sebagainya karena sudah ada videonya. Anda tinggal lihat di video tentang core person ya, distributor inti. Tapi intinya adalah seperti ini. Anda cari core person. Siapa yang bisa jadi core person? Kasih mereka checklist core person, pastikan mereka bisa mengejar menjadi core person. Ya, kalau kita bisa menemukan, mungkin dari 20 kedalaman ada 6 core person yang kita bisa temukan. Ya, dari 6 core person ini mungkin kita bisa bantu arahkan mereka untuk menjadi core leader. Nah, tidak akan ada 6 core person yang nanti CP-nya itu semuanya menjadi core leader. 6 CP, 6-6-nya menjadi core leader. Tidak bisa. Ya, mungkin kita membutuhkan sekitar 20 core person ya untuk bisa menemukan 6 core leader. Nah, saat Anda bisa menemukan 6 core leader, 1, 2, 3, 4, 5, 6 core leader, kami asumsikan ini sudah stabil. Kenapa? Karena 6 core leader ini masing-masing punya 6 core person dan 3 core person. Jadi mereka itu sudah menduplikasikan core person di dalam tim mereka. Nah, ini disebut sebagai kaki yang stabil. Jadi bangun bisnis ini, bangun 2 tim Anda dengan vital sign. Core person menjadi core leader, menjadi executive core leader atau Excel, dan menjadi platinum Excel. Nah, inilah yang perlu Anda lakukan. Ya. Jadi 4 poin yang saya berikan kepada Anda hari ini dalam hal membangun jaringan. Yang pertama adalah fokus Anda belajar dan bekerja di tim 1, dan itu poin yang paling penting dari segala-galanya. Belajar dan bekerja di tim 1. Kemudian di awal-awal bulan Anda ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan, tergantung perkembangan tim Anda dan tergantung seberapa cepat Anda menyerap ilmu di tim 1. Yang kedua, bekerja di 2 kaki. Ingat, ya, binary, bekerja di 2 kaki per 2 kaki. Yang ketiga adalah menggunakan alat bantu untuk duplikasi. Dan yang keempat adalah mencari leader. Oke? Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Have a good day buat Anda semuanya. Sampai jumpa di video Rich and Young Academy berikutnya. Bye-bye.